berbicara mengenai semua dosa ditanggung Yesus. Kau bisa mengkerucutkan itu dalam hal yang sederhana ini? Oke. Kita ambil yang paling besar. Oke, Pak Andrianus, kita ambil yang paling besar. Apakah seluruh dosa umat Kristen itu ditanggung oleh Yesus? Iya. Oke. Berarti kalau ada orang Kristen memperkosa anaknya, itu ditanggung Yesus. Enggak seperti itu, Juma. Gimana sih orang ini? Begini. Ketika dia sudah menjadi orang Kristen, dengar. Ya. Juma, dengar dulu. Iya, Pak Man. Ketika dia sudah menjadi orang Kristen, beriman kepada Yesus, tentunya pengajaran-pengajaran yang baik, moralitas yang bagus, pengaturan yang baik, itulah yang dia ketahui. Iya, kalau sudah kayak begitu, oke. Sekarang permasalahan dosa ini, artinya begini, dosa katanya ditanggung sama Yesus. Cuma kenapa gue bilang pertanyaanmu jongkok? Peluang untuk melakukan hal itu kecil, Juma. Iya, kecil bagi Yesus, kecil. Makanya saya tanya, apakah dosa orang Kristen semuanya ditanggung oleh Yesus? Iya. Kalau ada orang Kristen memperkosa ibu kandungnya, apakah dosa itu ditanggung Yesus? Ada orang Kristen sepengetahuan saya. Kalau ada. Nggak usah kita bicara kalau kembali lagi kau menyebutkan. Ada, Pak, banyak orang yang memperkosa ibunya. Kembalilah. Di luar negeri Anda lihat coba, banyak. Ada orang yang menghamili anaknya, banyak, dan agamanya Kristen. Banyak itu. Nah, makanya pertanyaan saya, apakah dosa-dosa seperti ini bagi orang yang percaya kepada Yesus itu dihapuskan, ditanggung oleh Yesus? Begini, Juma, ya, secara letterleknya, secara keimanan ia ditanggung. Ditanggung, gitu dong. Gitu aja kok bahwa ini kejadiannya di dunia, tentunya ada hukum dunia yang menghajar tentang perbuatan tersebut, misalnya penjara. Namun karya Allah juga tidak berhenti di situ. Kan itu. Selalu diingatkan bahwa perbuatan itu jangan diulangi lagi. Kan begitu. Kalau dia ulangi lagi? Jangan diulangi lagi. Kalau dia ulangi lagi? Jangan diulangi lagi. Kalau dia ulangi lagi, apakah Yesus masih menanggung dosanya? Ini sampai 70 kali kau bertanya, coba. 70 kali. Kalau dia masih melakukan lagi, apakah masih ditanggung oleh Yesus? Berarti dalam hal ini Yesus salah karena dia salah memilih orang. Kenapa disalahkan? Yesus, Bang. Jangan. Dia salah memilih orang. Loh, kenapa orang Kristen seperti itu yang punya roh pengetahuan yang baik tentang yang buruk yang baik, kenapa ketika dia nasihati tidak jangan Bang, jangan. Ini kan dikarenakan ajaran Yesus itu dengarkan Pak. Yang jadi masalah di sini komparasinya bandingnya terlalu kecil juga. Dengarkan supaya kita memberikan edukasi. Rohani dibenturkan dengan logika duniawi. Pak, ketemu saudaraku. Dengarkan saya, Pak. Dengarkan saya. Makanya di Komal kita ini ribut terus ini. Dengarkan saya, Pak, supaya kita jangan ini. Di dalam kitab saudara sendiri diterangkan, ya, bagaimana kemudian Yesus mengatakan begini, bahwa Dia menghapuskan dosa manusia. Kalau kita lihat di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 misalnya, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ini. Namun jika seorang yang di antara kamu berbuat dosa, kita mempunyai pengantara. Pengantara di sini maksudnya adalah Prakletos. Di mana? Penolong. 1 Yohanes 2 nomor 1. Nah, makanya muncul pertanyaan, apakah ketika seorang Kristen membunuh anak kandungnya atau membunuh ibu kandungnya, dosanya ditebus oleh Yesus? Ini kan ajaran kalian kan tebus-tebus. Iya kan? Nah, apa jawaban Pak Andrianus? Silakan.
Lagi pula, tidak ada ajaran Kristen seperti itu, Juma. Loh, tadi itu apa? Enggak ada ajaran Kristen seperti itu, Juma. Bang Juma. La haula wala quwata illa billah. Dalil di kitab saudara yang menerangkan itu kok. Di mana dalilmu, Bang Juma? Coba kau bacain, Bang Juma. Aku pengen dengar dulu. Tadi yang saya bacakan 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, jangan engkau berbuat dosa. Dan kalaupun kalian berdosa, ada Yesus sebagai perantara, pendamai, penebus dosa kita. Jadi gimana itu? Coba tunjukin itu. Betul, bro. Coba di layar. Betul, bro. Ada itu. Ada dalilnya. Jadi Yesus mengatakan, pergilah, dosamu sudah keampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Bukan seperti itu maknanya dalilnya. luas, Itu Makanya bukan seperti itu. Naikin di layar. Ini terkait kan dengan itu kaidah paralel. dosa secara Iya. keseluruhan. Oke. Apa yang dikatakan Yesus itu adalah ajaran juga. Ketika dia mengatakan, pergilah, dosamu telah kuampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Dari narasimu tadi itu kan udah nggak nyambung. Apa nggak Kamu nyambungnya? Kamu Apa bilang nggak berdosa nyambungnya? lagi. Apa yang berdosa tidak lagi. nyambung Itu di kan situ? berarti Udah jelas menyangkali sekali. ayat itu, bro. Sudah jelas dikatakan jangan kau berbuat dosa. Tetapi kalau kau Iya. berbuat dosa, ada Yesus sebagai Iya, tapi pendamai. Kan apa? dikatakan jangan berbuat lagi. Kalau Di berbuat mana? lagi, Di mana dalilnya jangan berbuat lagi? Di mana? loh, Di mana? ketika Di mana? Yesus Di mana? mengampuni Di mana? orang yang ketahuan berdapatan berzina, Oh, lah itu lain cerita itu. Itu Oh, konteksnya beda, Bung. kan sama konteksnya berbuat dosa. Beda. Ini dikatakan jangan kau berbuat dosa. Tapi kalau kau berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Itu dalil. Ngapain kalian membantah dalil Oke. kitab saudara? Ya kan jangan mencobai Tuhan dan Allahmu. Kalau kita udah berdoa, Kenapa lari ke situ lagi? Nggak mengulangi ada. lagi kan namanya mencobai Tuhan, betul nggak? Bukan ke situ larinya. Jelas sekali di kitab kalian dikatakan Nggak ada. Yesus itu mati untuk menebus dosa kita, bahkan untuk dosa dunia. Ya, tapi Itu di kitab. Nah, kalau udah tahu berdosa dilakukan lagi kan berarti oknum dong. nggak. Oknum itu. Namun ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Gimana sih? Ya tetap Itu kan- nggak boleh berbuat main-main gitu. Nanti kan diampuni, buat dosa lagi ya. Nanti kan diampuni gitu terus. Kita Itu lihat, namanya sesat, bro. kita lihat di Galatia nomor 13. Apa yang diterangkan di sana? Supaya kamu itu belajar. Jangan cuma bisa hanya mengatakan sesuatu yang tidak punya dasar. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus ini terkutuk karena dia menanggung segala dosa. Kan itu dalil. Percuma Yesus itu mati secara terkutuk kalau semua dosa kalian itu tidak ditanggung. Jangan munafik lah. Orang Kristen itu memilih menyembah Yesus karena ini. Hadiah yang paling nikmat, yaitu pembebasan daripada dosa-dosa. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Galatia 5, apa yang dikatakan di sana, Bung? Galatia 5 nomor 1. Apa yang dikatakan di sana? Coba Anda baca. Apa yang diterangkan di sana di kitab surah? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ini dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari aturan-aturan. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk penghambaan. Jangan lagi mau menghambakan diri kepada aturan Tuhan. Itu maksudnya. Makanya kalian itu sebenarnya manusia paling bebas. Tidak ada lagi kaidah yang kalian langgar. Karena aturan Tuhannya sudah dibebaskan kalian itu. Kalian sudah dimerdekakan. Ini dalil. Makanya saya tanya kepada, mana yang tadi? Pak Andrianus saya tanya. Apakah Pak Andrianus ketika orang Kristen percaya kepada Yesus, dosa mereka ketika mereka memperkosa orang lain, bukan memperkosa dirinya, perkosa orang lain, entah itu tetangganya, bahkan anak kandungnya atau orang tuanya, apakah itu ditanggung oleh Yesus? Kalau tidak ditanggung, mana dalilnya? Kalau ditanggung kan ada dalilnya. Nah sekarang kalau tidak ditanggung, mana dalilnya? Coba,
Kalau dia tanggung, jelas. Sungguh kita merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Merdeka dari apa ini? Merdeka dari segala aturan. Lalu kemudian Galatia 3, untuk apa dia mati terkutuk? Ya untuk menanggung dosa-dosa kalian. Jadi apapun yang kalian lakukan, ditanggung sama Yesus. Makanya kalian mengaku sebagai anak-anak Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan. Itu. Percuma kalian jadi anak Tuhan kalau masa anak Tuhan masih punya dosa. Gak ada lagi dosanya anak Tuhan itu. Makanya orang lebih suka ke Kristen. Karena tidak lagi terikat oleh aturan. Itu. Coba. Apa mana dalilnya? Saya tidak menanggung dosa ini. Tidak. Dalil kitabnya sudah menerangkan itu. Kita lihat di Galatia 3 ya. Galatia 3 coba kita lihat di data 23-nya. Dan seterusnya. Sampai ke data 25. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana? Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Theos? Sekali-kali tidak. Sebab andaikan hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi, Paulus mengatakan, tetapi kitab suci, yaitu Taurat, telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Dikurung. Jadi yang tadinya jangan berzina, jangan membunuh, jangan memperkosa, itu dikurung. Jangan. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Dengarkan di data 23-nya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Dan dikurung sampai Yesus itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, 25-nya. Sekarang iman itu telah datang. Yesus itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Lalu di bawah pengawasan apa? Di bawah pengawasan apa ini? Ayo. Di bawah pengawasan siapa ini? Tidak ada lagi dosa, nggak ada. Udah ditanggung. Tadi dosa itu dipenjara ya oleh hukum Taurat. Tadinya dipenjara oleh hukum Taurat. Kitab suci telah mengurung segala sesuatu tadinya. Begitu Yesus datang, tidak ada lagi. Tidak ada lagi, semua dibebaskan. Merdeka. Makanya Galatia 5 nomor 1, merdeka. Oleh karena itu dikatakan dalam 1 Yohanes 2, hai anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi, dalam bahasa Yunani kai. Kai itu artinya tetapi, atau dan. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Ada pendamai, yaitu Yesus. Dia yang akan mendamaikan dosa kita. Jadi kalian itu umat yang bebas. Bebas kalian itu. Kita dimerdekakan dari penghambaan. Jangan lagi kau mau dipenghamba oleh hukum Taurat. Sekarang kita adalah anak-anak Tuhan yang bebas merdeka. Makanya Kristen itu nggak ada aturan yang kemudian menjadi pijakan dari hukum Taurat. Nggak ada. Nggak ada. Kristen itu adalah orang yang merdeka jasmaninya. Kenapa demikian? Karena dalam konsep Kristen, jasmani ini tidak ikut dibangkitkan nanti di surga. Hanya roh. Makanya jasmani ya mau ngapain aja bebas. Karena sudah tidak terkekang oleh aturan-aturan hukum Taurat. Mari saya kuatkan pernyataan saya dengan data. Supaya kalian tidak mengatakan, lu fitnah Zuma. Mari kita buktikan. Saya kasih data akurat supaya kalian itu terbuka cakrawala berpikirnya itu
Cerkapna ya lawa ya cakrawala. Oh, cakrawala. Pace. Supaya cerkawala itu ini. Oh, cakrawala. Wah, admin sampai jengkel juga sama saya. Cakrawala. Ya, supaya kalian itu paham bahwa Paulus mengajarkan untuk meninggalkan perintah-perintah yang datang kepada nabi-nabi. Nah, kita lihat bagaimana kemudian Paulus ini mengatakan itu. Di dalam suratnya di Ibrani 6 nomor 1. Catat. Sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Yesus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Theos. Ibrani 7:19. Dengarkan, catat. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih yang mendekatkan kita kepada Theos, Dewa. Jadi nggak ada lagi. Tak ada lagi. Makanya sering kita mendengarkan Kristen itu mencemooh Islam. Hukum Taurat itu sudah tak berlaku lagi semua. Kenapa kalian kembali ke hukum Taurat? Itu sudah nggak ada lagi. Hukum Taurat itu sudah ada. Itu loh, itu fakta, itu data, itu dalil. Nah, kalau ada orang Kristen yang bisa membantah ini, mari kita diskusi. Seperti Sambo. Misalnya, membunuh Yosua. Sambo percaya kepada Yesus. Percaya banget kalau Yesus itu adalah Tuhan. Gimana itu? Apa solusinya? Untuk menghapuskan dosa Sambo ini apa solusinya? Siapa lagi yang kalian ingin jadikan korban? Siapa lagi? Kalau kemudian Yesus tidak menebus dosa Sambo, tapi dia percaya kepada Yesus, lalu bagaimana solusinya? Bagaimana solusi? Sambo percaya kepada Yesus, percaya banget. Lalu bagaimana dengan dosa pembunuhan yang dilakukan? Kata saudara Andrianus dihapuskan. Enak kali. Dan memang itu ada kaidah, ada aturan mainnya. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Coba Anda baca, teman-teman yang dibawa. Coba kita baca. Ya, Roma 10. Apa yang diterangkan di sana? Di Roma 10 data nomor 9 dan sampai data nomor 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Tuhan dari antara orang mati. Apa ini? Bahwa Yahweh telah membangkitkan Yesus dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dengan mengaku dan percaya dalam hati Yesus itu adalah Tuhan yang dibangkitkan oleh Yahweh, maka teman-teman Kristen akan diselamatkan. Makanya orang Kristen itu kalau ditanya, "Bung, kamu mati masuk ke dalam alam barzah atau alam kubur atau alam maut?" Tidak, kami mati langsung surga, coy. Itulah dia. Karena sudah tidak ada lagi perasaan terkekang oleh larangan dan perintah. Mereka sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, mengaku sebagai orang yang dijamin keselamatannya. Gak ada lagi larangan, gak ada lagi perintah dari Torah, gak ada lagi. Mereka sudah dimerdekakan, baik itu dari aturan, asas-asas, hukum-hukum sesuai dengan Ibrani 6 nomor 1, Ibrani 7 19, maupun Galatia 3 nomor 21 sampai 25. Terpenjara, tapi setelah Yesus mereka tidak lagi terkurung. Mereka bebas. Iya, betul. Mereka bisa melenggang ke surga karena mereka ada orang dalam. Anaknya Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Mereka bisa melenggang ke surga karena mereka ada orang dalam. Anaknya Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Mereka bisa melenggang ke surga karena mereka ada orang dalam. Anaknya Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Mereka bisa melenggang ke surga karena mereka ada orang dalam. Anaknya Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Mereka bisa melenggang ke surga karena mereka ada orang dalam. Anaknya Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Mereka bisa melenggang ke surga karena mereka ada orang dalam. Anaknya Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Mereka bisa melenggang ke surga karena mereka ada orang dalam. Anaknya Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Mereka bisa melenggang ke surga karena mereka ada orang dalam. Anaknya Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Mereka bisa melenggang ke surga karena mereka ada orang dalam. Anaknya Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Mereka bisa melenggang ke surga karena mereka ada orang dalam. Anaknya Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Mereka bisa melenggang
adalah bapak mereka. Kita nggak bisa itu, kita nyerah kalau itu. Karena mereka pakai orang dalam. Kita enggak, kita semata-mata Allah, menyembah kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau mereka tidak, mereka anak-anaknya Yesus, mereka anak-anaknya Bapak. Jadi Bapak yang punya surga, ya suka-suka Bapak memasukkan anaknya ke dalam surga. Ya, kita doakan saja, mudah-mudahan itu benar-benar hoax. Oke, silakan. Kalau ada orang yang bebas merdeka dari aturan Tuhan mau menanggapi, silakan. Ya, saya menanggapi. Salam kenal juga buat semuanya di sini. Iya, orang bingung, silakan. Ya, tadi Mr. Juma bahas tentang Taurat. Ya, kitabnya siapa itu Taurat? Tunggu dulu, tunggu. Kitabnya siapa itu Taurat? Dengar dulu. Kitabnya siapa? Kitabnya siapa? Iya toh? Saya belum selesai bicara. Oh, belum selesai. Enggak, cuma tes mental aja, Bung. Silakan. Tercegah. Ya, lanjut. Kamu katakan bicara tentang Taurat. Justru karena Taurat orang mengenal dosa. Ayat 20. Kata siapa? Dari mana kamu mengenal dosa? Kata siapa? Kata siapa? Ada hukum Taurat orang mengenal dosa. Kata siapa? Itu kata siapa? Roma itu apa? Surat apa itu? Surat cinta. Roma 3 menyatakan. Ya, Roma itu apa? Roma Irama kah atau apa? Ini Roma ini apa? Dosa. Ya, Roma ini apa? Surat cinta. Jadi kalau di situ sudah dikatakan bahwa di situ. Lu terguncang nggak bisa. Di situ saya tanya Roma itu apa? Roma itu apa? Kamu tahu Roma nggak? Enggak, yang saya tahu itu kerupuk. Ya di situ dijelaskan. Biskuit kata admin ya, saya. Karena hukum. Biskuit. Saya bacakan Roma 3:20 yang secara lengkap biar itu apa emangnya? Roma itu apa? Firman Tuhan kah? Atau sabdanya Yesus kah? Atau isi Tauratnya Musa kah? Atau apa Roma itu? Jelaskan dulu. Kebanyakan baca Quran sehingga nggak tahu kebenaran. Iya, itu Roma itu apa? Kan pertanyaan saya sederhana. Roma itu apa? Apakah itu firman Tuhan atau sabda Yesus atau surat cinta untuk orang Roma? Coba jawab. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan itu Allah. Apa? Ini apa yang kamu baca ini apa? Yang kamu baca ini apa? Firman Tuhan, sabda Yesus atau puisi? Ya firman Tuhan lah. Oh, Paulus itu sudah Tuhan sekarang? Iya. Oh, bagus. Jadi firman Tuhan. Ternyata Paulus sudah jadi Tuhan. Ternyata dikasih ayat masih mau dibantah. Ya sudah. Coba kau bacakanlah firman Tuhanmu itu. Ya. Firman Tuhan Paulus. Nah, begitulah caranya. Roma 3 ayat. Ya, Roma 3 firman Tuhan Paulus. Nah, gitu. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Pirtinya ini adalah apakah Muslim mempunyai Taurat? Oke, bagus ini. Bagus. Tidak mengenal dosa. Bagus. Dek, tutup dulu itu, Dek, tutup. Panas sekali. Muslim kan menolak Taurat. Udah. Ini kan kau bertanya sudah. Udah. Apakah Islam itu punya Taurat? Jawaban saya tidak. Karena Taurat itu adalah kitab untuk Bani Israel. Saya balik pertanyaannya. Apakah Kristen itu punya Taurat? Kamu katakan Bani Israel. Sedangkan Taurat itu bingung agama. Oleh Tuhan di atas batu dan bukan kepada Musa. Bingung agama. Apakah Taurat Islam punya Taurat? Tidak. Taurat itu untuk Bani Israel. Apakah Kristen punya Taurat? Ya, di dalam Alkitab sudah ditulis di dalam Alkitab. Pertanyaan saya jawab pertanyaan yang sama. Apakah Kristen punya Taurat?
Ya, punya. Di mana? Apa nama Tauratnya? Ya, Tauratnya itu yang ditulis oleh Tuhan dan diberikan kepada Musa. Ya. Dan tertulis dalam Perjanjian Lama. Nah, kalian punya Taurat tidak ada. Makanya di mana Muslim tidak mengenal dosa. Yang diajarkan oleh Taurat itu untuk Bani Israel. Kamu jangan terguncang. Serigala, Taurat itu untuk Bani Israel. Apologet Muslim akan saya bantai satu persatu. Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Di mana tertulis Taurat itu untuk Roma? Coba, silakan. Di mana dalilnya? Taurat itu ditulis langsung oleh Tuhan. Untuk orang Roma. Untuk orang Roma. Nah, diberikan kepada Musa, lalu Musa membaca Taurat untuk orang Roma kepada orang-orang Israel. Kami adalah keturunan. Adalah masuk keturunan daripada orang-orang pilihan. Abraham, Ishak dan Yakub. Ismail, ada parah. Keturunan adalah Muhammad. Serigala, coba kamu tunjukkan dalilnya kepada saya. Saudara serigala, coba kau tunjukkan ke saya. Saudara serigala, coba kau tunjukkan dalilnya di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa. Hukum-hukum, ketetapan yang datang kepada Nabi Musa itu untuk orang Roma. Silakan. Ya, kita buka lagi Roma 10 ayat 4 sampai 10. Yang saya tanya Taurat. Jangan paksa. Yang saya tanya Taurat, bukan kitab romantis. Yang saya tanya Roma itu untuk siapa? Firman siapa? Kamu nggak jawab. Yang saya tanya Taurat yang datang kepada Bani Israel, apakah itu untuk Roma? Jawab tante. Silakan. Mulutmu ditutup ya, biar nggak celometan kayak keledai liar. Ya, saya jawab. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Yang saya tanya kitabnya Nabi Musa. Di kitabnya Nabi Musa mana tertulis kalau itu Taurat untuk orang Roma mana? Jadi Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Itu klaim penyesat. Itu klaim serigala. Yang saya tanya, kitabnya orang Yahudi yang berbicara, kalau kitab itu untuk Bani Romawi. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan dalam Yeremia 31:31, perjanjian baru Tuhan yaitu Taurat akan diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Mana Bani Edom mana? Bani Romawi mana? Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Yang saya tanya untuk Roma mana dalilnya? Bani Ismail mana? Bani Ismail kemana? Taurat itu kan bukan untuk Bani Ismail. Bani Ismail itu ditolak Tuhan. Yang saya tanya ini Kristen. Tadi kan kamu sudah bertanya, apakah Bani Ismail punya Taurat? Apakah Bani Ismail punya Taurat? Saya katakan tidak. Taurat itu untuk Bani Israel. Nah, Anda adalah non-Israel. Maka saya tanya, mana dalilnya di kitabnya Yahudi kalau Taurat itu untuk orang-orang Roma, pemakan babi ini mana dalilnya? Oke, terus. Habis itu yang kau baca Roma. Oke lagi. Habis itu kau baca Galatia. Kenapa Galatia? Yang saya tanya Taurat. Hei. Yang saya tanya itu Taurat. Mana Taurat itu berbunyi bahwa Taurat itu untuk Bani Israel, Bani Romawi mana?
Anda baca Mazmur 147, jelas hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu adalah hak kepunyaan Bani Yakub dan Tuhan tidak memberikan kepada bangsa lain. Berarti tidak diberikan kepada Roma. Sedangkan Kristen ini asalnya mula-mula dari Roma. Maka mana dalilnya kalau hukum Taurat itu untuk Roma? Mana? Nerocos terus tapi tidak pernah memberi saya waktu akan untuk jawab. bicara. Tapi Roma, begitu kamu dia diam. jawab Saya di jawab. dalam Roma. Saya jawab, kamu diam. Oh, saya jawab Diam dulu, di dalam diam, Galatia. diam. Saya jawab di dalam Filipi. Kalau dia diam, diam dulu lah. Filipi Diam. Kaliki Hai, Pepaya kalau Pararang dia dan diam. Remaneng. Keturunan Orang tanya dari kitabnya Yahudi yang menerangkan bahwa hukum Taurat itu untuk Roma itu mana? Saya kasih kamu waktu ya. Saya kasih kamu waktu. Kalau kamu tidak bisa menjawab dalam waktu 5 menit, bokong kusepak sampai kandang babi. Silakan. Ya, karena kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan. Saya tidak tanya itu. Dengar. Yang saya tanya contoh. Ulangan 6. Dengarkan. Ulangan 6. Ajarlah anak-anakmu, keturunanmu, wahai Bani Israel, untuk menjalankan hukum Taurat. Pada saat dia berjalan, pada saat mereka berdiri, pada saat mereka duduk, pada saat mereka tidur dan seterusnya. Ajarkan ini kepada anak-anakmu, wahai Bani Yakub. Nah sekarang mana perintahnya hukum Taurat itu untuk Roma? 5 menit saya kasih waktu. Kalau tidak bokongmu kusepak sampai kau melayang sampai ke kandang babi. 1, silakan. 1. Ya, Bang Suma, selamat siang Bang Suma. Siang, sabar dulu. 2. Tidak seorang pun dibenarkan oleh 3. melakukan hukum Taurat. 4. Tetapi oleh 5. karena iman dalam Kristus. 6. Oh sudah, sepak sampai bokongmu melayang sampai ke kandang. Mampus. Ditanya apa, jawabnya apa. Saatnya sekarang membuktikan bahwa Kristen itu agama yang benar. Buktikan bahwa hukum Taurat itu untuk Roma. Silakan. Bang Suma, aku nggak punya kitab ini ya, nggak bawa kitab. Oke, silakan buka Roma 2 ayat 14. Itu surat Roma yang saya tanya kitabnya Yahudi. Itu sama aja tadi. Iya, tolong Bu, baca. Saya udah paham Roma kalau 2, itu. Roma 2 Itu sudah ayat di luar 14. lutut. Itu sudah di luar lutut saya kalau itu. Yang saya tanya, Iya. kitabnya Yahudi yang menerangkan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu berlaku untuk Roma. Mana dalilnya? Iya, baca aja. Roma 2 ayat 14. Saya tidak tanya Roma. Roma itu kitabnya Roma. Orang Yahudi yang saya tanya kitabnya mana yang menceritakan hukum Taurat itu untuk orang Roma yang hidup di sekeliling Begini, Bang. orang Israel. Mana? Iya, Coba. iya. Mana? Aku cuma mau bilang, tolong bukakan Roma 2 ayat 14. Tidak ada Kalau hubungannya boleh baca. dengan materi kita. Materi Ada kita. hubungannya, Bang. Ada, Bang. Itu Roma bukan Ada. kitabnya Yahudi, saudaraku. Itu kitabnya orang Roma dan Yunani. Yang saya tanya Enggak, itu kitab kitabnya kami, orang Bang. Yahudi. Kami juga percaya Ya terhadap itu kitab hukum kalian. Taurat, tapi kami tidak hidup. Itu kitab Dengar, kalian. Bang. Yang saya butuhkan kitabnya Israel, Begini, bukan kitabnya Bang. Oten. Kami juga percaya akan hukum Taurat, tetapi kami tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya memang kami hidup tidak, di bawah karena hukum kalian bukan kasih. yang punya. Kasih karunia. Memang bukan kalian yang punya Kami hidup itu. di bawah kasih karunia Yesus Memang Kristus. kalian itu tidak bukan Ya. yang punya. Oke, baik. Kita sepakat ya bahwa hukum Oke, Taurat baca itu. dulu Roma 2. Oke, udah. Roma 2 Kita ayat 11, sepakat bahwa hukum Taurat itu untuk Bani Israel, sedangkan Kristen adalah hukum kasih. Betul? Betul? Iya, tapi Oke. kami juga tidak lepas dari hukum Taurat. Ya Bang. kenapa sementara itu punya Israel? Kenapa? Ya, itu juga kitab kami. Ya, Itu dari diajarkan kepada kami. mana asasnya yang bisa Anda jadikan acuan untuk mengatakan hukum Taurat itu kitab Kristen?
Ya asasnya coba baca ya Roma 2 ayat 14. Roma Aku minta 2 itu Bang. klaim. Bang. Itu klaim. Yang saya tanya ini di mana? Iya. Di mana kitabnya Yahudi bercerita tentang Kristen? Bahwa Atau kitab kalau yang ada- datang kepada para kalau nabi ada yang Yahudi punya- itu untuk Kristen atau Roma. Ingat, Yahudi Bani Israel pada saat itu hidup bertetangga bersama dengan Romawi. Sekarang mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi bahwa kitab yang datang kepada para nabi Yahudi itu juga untuk orang Roma? Mana? Tunjukkan. Makanya itu aku bilang baca Roma 2 ayat 14. Atau ada yang Kristen ini punya kitab, silakan baca. Minta tolong. Roma itu kitab Supaya internalnya jelas. Kristen. Itu kitab kalian itu. Iya, tapi Yang tapi saya tidak- tanya kitabnya tapi Yahudi. itu Bang tidak lepas dari Itu kepengakuan kalian karena kalian Iya, nyamar-nyamar iya. Yahudi, kalian serigala. Yang saya tanya, di mana kitabnya Yahudi bercerita tentang Kristen? Kok ketawa? Mana iya, Bang, Bang. mana? Aku suruh baca kok. Saya Kitab tidak Roma 2 butuh ayat kitabnya 14. Roma. Saudara, saya tidak butuh. Itu klaim dari Kristen. Yang saya Iya, tanya betul. kitabnya Yahudi. Jadi begini, Bang, Kitabnya ya. Yahudi. Bang, begini, Bang. Contoh, kami umat Islam di Indonesia bukan orang Arab. Tapi Al-Quran mengatakan diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Makanya meskipun kami bukan orang Arab, kami beriman kepada Quran karena Al-Quran diwahyukan untuk seluruh manusia. Litubayyina linnasi. Nah sekarang kitabnya orang Yahudi diberikan oleh Tuhan kepada Musa, Yeremia, Samuel dan seterusnya. Itu hanya untuk Bani Israel. Di situ ada penumpang gelap namanya Kristen. Saya minta pengakuan secara legalitas di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa kitab tersebut juga untuk orang Roma. Kristen di Indonesia kan muncul belakangan. Yang kita minta ini Kristen pertama yaitu Roma. Di mana tertulis di kitabnya orang Yahudi bahwa itu juga diperuntukkan untuk orang Roma yang hidup di sekeliling mereka. Silakan. Ya, itu penjelasannya di Roma 2 ayat 14 itu, La Bang. haula wala quwata illa billah Muhammadar Rasulullah. Yang menjelaskan tentang benar tidaknya Kristen ini sebagai pelanjut, itu harus ada legitimasi dari kitab tertua. Mana dari kitabnya orang Yahudi? Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, kalian bukan Bani Yakub. Ya ketawa, ku bantu. Iya, aku suruh baca kok I- nggak dibaca Saya atau tidak ada yang- butuh kitab atau saudara. Ada yang Kristen, tolong bacakan. Saya tidak Tadi butuh bapak-bapak kitab saya dengar tuh saudara. ada yang Kristen, Kitab ya. saudara itu Begini, mengklaim Bang. kitabnya orang agama Yahudi. Yang saya tanya, kalau itu benar kan harus klop. Antara Yahudi dan kitabnya Kristen harus klop. Ini cuman kitab Anda aja yang ngaku-ngaku. Kitabnya Yahudi kagak. Iya, begini Bang, kami juga tidak lepas dari aturan-aturan hukum Taurat, Bang. Di Kenapa sini- bisa sementara aturan itu hanya Iya. untuk Bani Israel? Iya, itu untuk kami semua orang, Bang. Dari Makanya aku mana bilang Anda baca. mengatakan untuk kami semua? Roma 2 ayat Kalian 14. bukan Bani Israel, Bung. Sadari dulu, hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel. Sadari dulu itu kenapa? Susah kali. Sadari dulu itu. Hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 ayat 11 sampai ayat 12. Aku tahu itu, Nah, Bang. terus Aku kenapa tahu. Anda mengklaim itu adalah kepunyaan Anda juga? Kenapa? Iya, Yesus juga kan pernah mengatakan jangan membunuh, jangan mencuri, Itu jangan Yesus, itu Iya. Yesus itu Bani Yesus. Israel. Wajar. Iya, Yang saya tanya untuk saudara, kami, untuk tidak kami ada, juga. tidak Jadi, ada larangan untuk dalilnya. membunuh. Tidak Jadi, ada larangan dalilnya hukum Taurat Begini, Bang. untuk Roma nggak Jadi ada. begini, Bang. Jadi isi hukum Taurat itu jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu semua hormatilah sudah ayah ibumu. batal. Itu semua sudah Enggak, batal. enggak. Batal. Tidak, Bang. Coba Anda Tetap- begini. Coba tetap Anda kami tunjukkan di dalam jalankan kitab itu, saudara. Bang. Tetap kami Coba Anda jalankan tunjukkan. itu.
Coba Anda tunjukkan di dalam kitab saudara perintah jangan berzina. Silakan. Ya, Yesus pernah mengatakan jangan berzina. Mana coba tunjukkan ke saya, tertulis di mana jangan berzina coba. Ada bang, tapi tunjukkan. maaf bang, aku nggak hafal. Aku nggak bawa Alkitab. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kalau memang ada, coba Anda tunjukkan ke kita di mana tertulis itu jangan berzina. Coba. Ya, hukum Taurat itu kan dikatakan oleh Allah sendiri lewat Musa. Yesus itu adalah Allah sendiri bang, dari dulu kan dia sudah ada. Itu klaim Anda, itu klaim Anda. Itu klaim. Yang Anda maksud Elohim di situ adalah Theos. Orang Yahudi jangankan menganggap Yesus itu Elohim, menganggapnya manusia saja kagak. Itu klaim Anda. Itu klaim Anda. Yang saya minta, mana perintah jangan berzina? Mana perintah jangan berzina? Mana perintah jangan berzina di dalam kitab saudara? Tunjukkan ke saya. Ada bang. Ya itu. ada di mana? Mana? Jadi semua aturan hukum Taurat itu jangan menyembah Tuhan Allah lain. Nah, itu kami lakukan itu bang. Ya itu tetap untuk Bani Israel. Dan kami jangan juga Anda nyamar-nyamar. Jangan nyamar Yahudi Anda. Jangan nyamar Anda itu domba. Karena memang Yesus menubuatkan ada serigala yang nyamar domba. Sekarang siapa yang nyamar domba di sini? Yang bukan Bani Israel tapi ngaku-ngaku Bani Israel. Siapa? Yesus mengatakan domba-dombaku mengenal. Saudaraku, saudaraku, domba itu Bani Yakub. Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel, bukan kepada tentara Romawi. Ingat, pada saat Yesus hidup di Yerusalem, di situ mereka bertetangga dengan orang Roma. Tapi orang Roma di situ adalah prajurit kekaisaran, dan juga mereka orang Yunani adalah prajurit kekaisaran Romawi. Tidak dalam kapasitas sebagai murid Yesus dan pengikut Yesus. Jadi Yesus ketika domba dia katakan itu berbicara tentang Bani Israel. Orang Roma bukan Bani Israel. Coba Anda lihat bagaimana seorang perempuan yang disebut sebagai guguk oleh Yesus. Coba. Bang, begini bang ya, dengar. Di Yohanes 17 itu nggak tahu ayat berapa, itu dikatakan Yesus berdoa untuk mereka, murid-murid Yesus ya. Tetapi, untuk mereka. Iya, dan orang-orang lain yang akan murid-muridnya beritakan. Bukan beritakan kepada domba-dombanya. Masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang. Kalian bukan domba. Kalian bukan domba. Kalian bukan domba. Yeremia 50:17 yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Bani Yakub. Jangan Anda bantah. Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Saudaraku, ini dalil. Saya ulang lagi. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Makanya aku bilang tadi di Yohanes 17 kan Yesus berdoa juga untuk murid-muridnya dan orang-orang lain. Muridnya itu Bani Yakub. Muridnya itu Bani Yakub. Orang lain yang dimaksud itu adalah domba-domba yang ada di luar Yerusalem. Tidak ada. Yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Tidak ada domba di luar Bani Yakub. Itu intinya. Yeremia 23 nomor 2. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku berserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. 23 nomor 3, yang dimaksud domba di sini adalah Bani Yakub. Apakah Anda Bani Yakub? Apakah Anda Bani Yakub? Ya, Bani ya. Menghilang ternyata Gurunda. Bani? Ya. Bani kabur? Allahu Akbar. Jadi kesimpulannya sebelum diambil alih sama guru-guru saya di sini, yang dimaksud domba itu adalah Bani Israel.
Baca Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8. Baca Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah Bani Israel, Bani Yakub. Di luar Bani Yakub yang ngaku-ngaku domba, itu sudah pasti serigala. Itu pasti serigala. Coba aja periksa, deteksi mereka. Apakah betul mereka berasal dari Bani Yakub atau bukan? Lalu mereka mengaku domba. Inilah yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu ngaku domba. Nah, itu dia. Jadi antara Yahudi dan Kristen, salah satunya ada domba, salah satunya ada serigala. Sekarang mari kita gunakan nalar sehat. Siapakah di antaranya yang domba dan siapakah di antara keduanya adalah serigala? Apakah Yahudi yang domba, Kristen yang serigala, atau sebaliknya, Kristen yang serigala, Yahudi yang domba? Silakan Anda pilih. Masya Allah, luar biasa. Ada tamu, Bang Aristo. Kita sambut dulu. Selamat siang, Pak. Ya, sebelum diambil oleh tamu, saya tidak panjang. Ya. Nggak respon jadi, juga dia. Waktu saya sekolah, Kota Makassar itu diberikan gelar seorang pahlawan itu ayam jantan dari timur. Ternyata Sultan Hasanuddin sang pahlawan itu menitipkan kecerdasan kepada keturunannya. Dan kita lihat ya, sampai bingung kita harus memulai dari mana. Sempurna, dan sudah tidak ada lagi kata-kata untuk kemudian kita bisa kolaborasi dengan Gurunda Zuma. Perfect. Masya Allah. Luar biasa. Allah Akbar. Kita sendiri aja terdiam ya. Nanti saya kirim kuaci. Kita sendiri aja terdiam ya. Mau gimana orang kagak dikasih kesempatan? Iya. Kagak dikasih kesempatan ngomong dari tadi. Aku sepak juga bokong nanti. Bang Dewa ingin pamit ya. Bang Juma, kemana? Di sini aja. Mau kemana, Bang Dewa? Nggak gini, lewat ini aja sedikit aja dari Dewa ya. Bahwa kenyataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan alam semesta tidak pernah menurunkan kitab suci kepada Bani Katolik ataupun Bani Protestan. Tidak pernah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menurunkan kitab suci itu kepada Bani Israel dan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Sementara Bani Katolik sama Bani Protestan itu adalah penumpang gelap, yang dimana Allah sendiri tidak mengenal, bahkan Yesus sendiri tidak mengenal sama yang namanya Kristen. Mungkin itu saja dari Dewa. Bang Juma, Dewa belum sholat ini, belum sholat apa? Belum sholat zuhur ya. Izin Pak Ardiansah, Pak Halid, Bang Aristo. Host, makasih banyak host ya, Bang Juma, makasih banyak. Oke, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teos turun. Wabarakatuh. Teos Dewa. Allahu Akbar. Silakan dilanjut ya, dilanjut. Masya Allah. Ya, Bang Arif mana tadi belum selesai? Ya, saya cukup jadi penyimak. Alhamdulillah, saya itu bersama ibu sudah Muslim. Andai saja saya masih Kristen, mungkin hari ini saya disadatkan oleh Gurunda Zuma. Dan sedikit saya mau sampaikan, ya, saya sendiri itu punya YouTube channel, ya, Jim Media Channel. Tapi ternyata orang yang melahirkan saya itu jarang nonton channel saya, lebih sering nonton channel Gurunda Zuma gitu. Masya Allah. Iya, dari dulu beliau ikut ya, selalu minta telepon. Masya Allah. Ibu, Masya Allah. Semoga panjang umur, sehat selalu beliau. Amin, Masya Allah. Ya. Dan ibu saya itu
tidak pernah jadi beliau itu satu handphone untuk komunikasi dan satu itu tablet. Ya. Jadi beliau kerja juga sudah pensiun. Jadi setiap hari itu tablet itu tidak pernah lepas dari tidak pernah jauh dari beliau. Itu. Nah ini HP-nya kan saya pegang. Memang ternyata yang notifikasi yang keluar itu ya Kanda Zuma semua gitu. Waduh, saya jadi iri nih. Allah. Masya Allah. Lanjutkan dah, saya menyimak dan guru-guru lainnya. Ini saya juga lagi santai deh, tunggu kiriman dari teman yang semalam. Ada yang mau kirim jari-jarinya kan. Allah. Ya kalau gitu bantu ingatkan saudara muslim yang belum menunaikan sholat duhur, silakan tunaikan, terutama WIB di sini sudah pukul 13 lebih. Jangan lupa sholat duhur ya. Dan insya Allah itu salah satu contoh mungkin yang terungkap adalah banyak ibu-ibu lain di luar sana yang mirip dari Ibunda Ai Aristo yang menyimak dan terusnya. Oh, Masya Allah, masuk surahnya. Ada yang nikahan ini. Aduh, saya mute lagi ya. Dan dutan lagunya Roma. Roma 3. Semalam itu ada yang janji mau kirim jari. Ya betul tuh teman-teman di bawah. Tapi belum ada kirimannya sampai sekarang. Gimana? Oh, Bang Handi, Assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi, Assalamualaikum. Ini semalam beliau ini bolos. Orang lagi Zoom, dia nggak hadir. Jadi saya punya akun TikTok itu, nama akun itu cewek. Nah kenapa saya buat nama akun cewek? Jadi biar saya lebih menikmati untuk menyimak. Makanya saya jarang gabung. Karena waduh malu saya gitu loh. Ternyata saya yang mantan Kristen itu tidak tahu apa-apa tentang Bible. Ada orang yang tidak terlahir sebagai Kristen lebih memahami tentang Bible dan menjelaskan begitu secara jelas, secara komprehensif, dan itu tidak akan pernah bisa dibantah. Masalahnya semua yang disampaikan itu sesuai data dan tertulis. Nah, gitu. Dan kalau Ustadz Kenama juga sering menyimak, bahkan sering ngobrol sama saya. Dari mana mau dicari celah seorang Zuma ini untuk kemudian bisa tersentuh delik hukum gitu. Bahkan setiap penampilannya Gurunda Zuma itu hampir dikatakan tidak ada, karena semuanya data gitu loh, fakta. Dari mana? Nggak bisa. Jadi ya luar biasa ya. Dari sini baru kemudian saya sadar memang hidayah itu mahal. Ya. Dan kebenaran itu hanya akan sampai pada manusia-manusia yang berakal. Dan manusia-manusia yang berakal itu ya, walaupun dia sudah muslim, dia tinggalkan kebenaran itu. Dia keluar dari kebenaran. Nah, justru kalau ada teman-teman di luar sana yang boleh dikatakan protes, iri kepada Gurunda Zuma, saya itu heran sekali. Justru kalau saya secara pribadi dari lubuk hati, saya bangga gitu loh, saya senang. Ada seorang Gurunda Zuma ya yang punya kemampuan yang sangat luar biasa ya, dan ini harus kita apresiasi gitu loh. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, Allah itu menurunkan orang-orang cerdas itu 100 tahun sekali gitu loh. Itu bukan karena di depan Gurunda Zuma, itu bukan. Pecah nanti kepala ini. Bukan ingin membuat Gurunda Zuma itu supaya lebih, enggak. Ini fakta, saya bicara fakta. Ya, kalau saya meledak kepalaku deh. Tapi Kanda Zuma itulah fakta yang kami lihat.
dan Ya, itu bagus. harus kami sampaikan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, Laskar Api dan dimanapun berada, ini sengaja kita adakan ini supaya ada yang panas, supaya naik ke sini, itu maksudnya. Oke, paham ya? Lanjut. Tapi nanti mau disanjung juga Bang Handi ya, sama sekretaris dan ketua umum kita, termasuk Juragan Jagung, kompor meleduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Bang, gimana? Penrasai. Enggak, kita lagi disanjung ini. Tanda-tanda orang ini minta ditraktir palu basah. Kayaknya dalam waktu dekat mereka mau ke Makassar ini. Amin, insya Allah. Kalau saya Ya, balik, ikut. kalau saya terbalik, channel Landis Lebes itu malah keluarganya Bang Juma yang nonton channel saya. Saya tanya, kan punya Julki Bilema Bas. Kalau dia mah kan saya nonton langsung, kalau dia debat ya buat apa lagi nonton YouTube-nya kan gitu. Terus dia alhamdulillah begitu. Yang Bang Aristo aja yang salah tonton. Kasih tahu keluarganya, tonton juga dong channel kita kan gitu. Itu sih. Saya saja yang sebagai anaknya tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Ya kan begitu. Karena Jadi kehendak kalau ibu saya yang video call. Oh, begini Bang Aristo tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri Iya. karena harus manut kepada orang tua yang telah melahirkan gitu ya. Betul. Bagus. Catat itu, bikin pasal. Bahkan saya itu hampir setiap malam video call. Karena kalau saya tidak ada komunikasi dalam sehari, itu malamnya kena semprot. Setiap video call itu suaranya Gurunda Zuma terus itu. Saya tanya, Mama, itu setel putar channelnya siapa? Bang Zuma katanya. Dia manggil beliau itu Bang Zuma. Loh, saya bilang kenapa nggak anaknya, biar dapat ansen juga loh punya anaknya loh. Masya Allah. Luar biasa. Lanjut para guru-guru. Mana tahu sudah ada yang panasan di bawah dinaikkan. Ya. Cuman biasanya itu kalau ada orang yang stres Aristo ini, biasanya jarang mau Kanda. Karena kalau Aristo nggak pakai ilmu, Kanda main tabrak aja. Iya, Masya Allah. Teman-teman saya aja Kanda nih, Kak Kanda ya, teman-teman aliyah saya, ternyata setelah ketemu dengan Al-Ayyubi, apa yang mereka ceritakan? Bang Zuma. Saya pura-pura nggak tahu siapa itu. Ya Bu, beneran, sumpah. Ya Allah, teman-teman SMA tahun lulusan tahun 2006 ada katanya. Nih saya jujur ya, ada pendebat Muslim. Kalau nggak salah dari Makassar namanya Bang Zuma. Kalau berdebat dengan pendeta-pendeta, para pendetanya pada puyeng katanya bilang gitu. Siapa itu Bang Zuma? Saya bilang gitu. Ditunjukin tuh Bang, channel YouTube-nya ditunjukin. ya Allah. Tapi saya nggak ngomong. Tapi mereka kan nggak tahu kalau saya punya channel kan. Di tempat saya nggak ada yang tahu kalau saya punya channel gitu. Ya Allah, Bang Zuma ini luar biasa memang. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya juga kadang ini di saya warkop. cerita ada. Iya, silakan Dina, silakan. Lanjut. Saya biasa di warkop juga nongkrong sama teman-teman sore atau pagi. Orang lagi mengheboh kan. Ini orang cerita apa? Orang pinjam kursi aja kita dicuekin. Cek, ternyata orang lagi nonton debat. Waktu itu saya debat dengan Pak Lamsen. Yang dia katakan Tuhan saya bisa mati bisa tidak mati. Ada itu ketawa orang semua. Apa ini? Oh ternyata Pak Lamsen yang ditertawakan. Lagi debat dengan Bang Zuma. Ya terpaksa ikut ketawa juga sama teman-teman. Tapi dia nggak tahu kalau yang di depannya itu Bang Zuma. Saya masih ingat kata-kata itu Bang. Saya masih ingat ya. Gimana Islam ini? Gimana Islam ini? Tuhan saya itu maha kuasa.
tapi tidak maha kuasa. Ya Allah ampun. Aduh, Pak Lamsen. Loh, Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Tuhan. Fakta, ini ada saksinya Dang Handi. Kami datang ke tempatnya Habibana siapa? Ini Habib Bahar bin Smith. Begitu kami duduk, Habib sedang menyapa kita, gitu loh. Ternyata santri-santri beliau itu penggemar dan subscribernya Zulkifli Abbas tuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Begitu mereka tahu yang datang itu maksudnya ya adalah perkumpulan Bang Zuma. Wah, oh ini katanya orang-orangnya Bang Zuma. Terus saya bilang, cuma Zuma yang dikenal, saya nggak dikenal, bagaimana? Luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Dinda Aryasto ini teman seperjuangan saya di Facebook. Betul. Beliau gigi berjuang di Facebook juga dulu. Apalagi nama Facebooknya dulu? Rafli ya, bukan? Rafli Rais ya. Itu dia, Rafli Rais. Betul. Gambar kucing. Ada yang hilang itu Yes Aris itu loh, yang sering yang pelihara ular, pelihara sapi. Betul. Masya Allah. Ada yang ingat saudara Andra tidak? Teman kita yang anak pelayaran itu, Andra. Saya ingat, masih ingat beliau. Saya merasa berdosa sekali sama beliau. Iya, betul. Bulan lalu Oktober dia chat ke saya. Baru kemarin saya baca chatnya, Masya Allah. Beliau lagi berduka, dia laporan karena anak saya meninggal dunia, Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh, menyesal sekali saya. Itu kan beliau itu dicurigai sama teman-teman dulu dia Kristen, kalau nggak salah. Iya, betul. Betul. Tapi setelah lama saya video call dengan ibunya, dengan beliau, alhamdulillah ternyata beliau Muslim. Masya Allah. Ini host yang akunnya Robi minta dinaikin katanya, naikin host. Itu di bawah typing tuh host. Justru kalau saya dulu itu kenapa aktif di Facebook, karena saya dicurigai pura-pura masuk Islam dulu. Tapi alhamdulillah nih tidak ada pura-puranya. Paling sadis beliau ini. Oh, asal teman-teman tahu, mertuanya diambat semua, keluarganya diambat semua sama dia. Keras. Tegas. Dinda Aryasto ini kenceng kali dakwanya, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Maaf, mau sholat dulu ya. Oh iya, silakan. Ditungguin dulu sebentar. Mau nanya sekalian. Iya. Baik. Sampai adik bapak yang dulu aktif di TNI, waktu saya masuk Islam itu sempat pukul saya, gigi saya jatuh. Baru 4 tahun yang lalu beliau mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Masya Allah. Saya pulang ke saya pulang ke kampung waktu itu, beliau cium saya. Jadi kemarahan beliau itu ada karena saya itu di media sosial, di Facebook lah, di YouTube, beliau marah. Jadi beliau katakan, kamu kalau sudah Islam, Islam saja katanya. Gitu.
Masya Allah. Dengan berbagai macam tuduhan kepada saya, tidak menghargai keluarga lah, apalah. Dipukul saya itu. Sempat tidurlah, mungkin ada kurang lebih 15 menit. Gitu. Oh, pingsan itu. Pingsan guru dah, pingsan. Dan ya itu, alhamdulillah, 4 tahun yang lalu kaget saya. Tiba-tiba beliau telepon karena keluarganya itu, istrinya siapa semua tidak pernah mau, tidak ada keluarga yang mau save nomor saya. Bahkan berteman di Facebook mereka tidak mau. Semua blokir saya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, saya teruskan kan gitu. Itu membuat mereka marah. Saya pulang, saya dipukul, dikeroyok, ada 4 orang, diinjak-injak, pokoknya seperti sapi yang ini. Tapi alhamdulillah 4 tahun yang lalu beliau telepon, Om sudah syahadat gitu. Kita teleponan, video call. Ya, saya sampai berlinang air mata saya gitu. Beliau minta maaf, saya bilang enggak, Om enggak salah gitu. Mantap sekali ya. Kalau hidayah sudah datang ya, mungkin mana lagi? Gak ada yang bisa menghalangi hidayah itu. Betul. Masya Allah. Dan sampai sekarang teman-teman, keluarga saya, kan saya itu bukan tipe orang yang sembunyi-sembunyi, gitu. Karena bagi saya gini ya, apa yang mau saya sembunyikan gitu? Kalau saya sudah Islam ya Islam aja, kan gitu. Jadi ya sudah. Dan sampai sekarang Anda yang masih Kristen itu, ya, mereka masih blokir itu si Aristo. Dan tidak usah lagi komunikasi dengan dia. Nah, Masya Allah. jadi saya kalau pulang, ada juga adik-adik sepupu saya yang masih aktif di gereja. Ada salah satu bendahara gereja. Depan bapaknya saya bilang, kamu jadi bendahara gereja, mending kamu jadi bendahara masjid lebih bagus. Saya bilang gitu. Allahu Akbar. Ya, kita ajak, kita sampaikan itu kan bukan kita benci atau kita tidak suka sama Kristen, bukan Kanda. Tetapi lebih kepada ya, saya juga ingin berkumpul bersama dengan keluarga, dengan ibu, dengan orang tua, ya, di tempat yang kekal nanti, kan begitu. Iya, Masya Allah. Saya ingin mereka selamat. Soal mereka benci, soal mereka menolak, ya nggak apa-apa. Betul. Ibu saya ini, ya, aduh, itu luar biasa. Saya diusir karena dihapus dari daftar keluarga. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi saya cerita sedikit, diusir, diberikan tas, diberikan pakaian dengan uang, silahkan kamu keluar dari rumah ini, pilih jalan hidupmu sendiri, dan jangan lagi anggap saya ibu kamu. Ini saya bicara depan ibu saya. Baiklah kalau begitu, saya bilang. Jadi saya ingat itu dari kampung saya naik bus ya, beberapa jam dengan uang yang ini. Saya merantau pergi ke Kalimantan Tengah. Iya. Kalimantan Tengah, kerja di sana bertahun-tahun gitu. Tapi itu di setiap doa saya selalu selipkan, ya Allah, antarkan hidayah kepada saya mau menangis ya. Ya, jadi setiap doa saya itu saya bilang, antarkan hidayah kepada orang yang melahirkan saya, yang mengusir saya. Allah jawab doa itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Mau menangis ya?
Host, Robi di bawah host. Robi di bawah minta naik host. Masya Allah. Lanjut sob, lanjut sob. Hostnya mantau, Bang Ayubi aman. Itu suruh kirim permintaan. Sekarang terbalik. Oke. Terbaliknya apa? Orang yang paling disayang dari semua anak-anaknya itu saya. Allahu Akbar. Gitu. Bahkan satu hari saja jika saya tidak menghubungi ibu saya, tidak berbicara, itu dia marah sekali, sangat marah, dan bisa 3 hari nggak angkat telepon itu. Iya. Ibu itu. Jadi ya maksud saya teman-teman ya, bukan saya ingin dipuji atau apa enggak. Ini harga dari sebuah perjuangan dan harga dari sebuah ketaatan kita. Saya serius, saya nggak main-main. Saya pegang Islam ini hingga akhir hayat saya. Itu saya jaminkan itu. Allahu Akbar. Bisa dipertaruhkan itu. Dan sudah teruji. Gitu kira-kira. Masya Allah. Semoga Ibunda istiqomah, sehat selalu, panjang usia, bahagia dunia Amin. akhirat. Amin. Amin. Iya, mana pasiennya mana? Anus lagi. Tadi kan mau ditabrak kucing si Anus. Enggak, aku mau sama Bang Juma gitu loh. Aku untuk Bang Juma sendiri terus terang, saya sependapat sama Bang Aristo. Artinya pengetahuan Bang Juma tentang isi Alkitab, kekristenan, saya udah akui gitu loh. Oke. Dalam artian begini. Saya sedih Bang. Enggak benar, saya ini Bang Juma, saya Protestan gitu. Pengetahuan abang tentang isi Alkitab, tentang isi di Bible, itu rata-rata di atas pengetahuannya pada kebanyakan pada Kristen pada umumnya, kan gitu. Sama pendetanya Pak Anus gimana? Enggak, yang rata-rata. Gini, bentar. Enggak begini Bang, kalau pendeta kan kalau dibandingkan sekolahnya. dengan pendetanya Pak Anus, gimana pengetahuan Bang Juma tentang Bible? Coba dijawab. Aku mau lanjut ngomong dulu. Saya kenapa kalau Bang Juma live dari dulu ya, waktu di zaman Jum itu ya, segala macam, Yonatan Nanda cuma debat sama siapa anak Batak siapa Bobo segala macam. Saya senang dengar, cuma saya di bawah mendengar. Artinya Juma juga ngomong nggak harus baca kitab dulu, dia langsung ngomong. Artinya masa seperti ini Bang Juma ya, salah satu poin saja bisa disinonimkan pada masa 2000 tahun yang lalu, kan gitu. Nanti diambil intinya Bang Juma ya. 2000 tahun yang lalu pengetahuan Paulus tentang ajaran Yahudi, di mana ajaran Yahudi itu menantang Kristus, ya, kan gitu. Karena Kristus pemujat Allah, kan gitu. Artinya gunjingan seperti ini di 2000 tahun yang lalu ada, yaitu ketika Paulus bersemangat membasmi ajaran kekristenan, kan gitu. Namun apa yang terjadi saudara-saudaraku, kan gitu. Pengetahuan Paulus tentang ajaran Yahudi, hukum-hukum Yahudi, adat Yahudi, bisa dipakai seketika tanpa merubah karakternya, tanpa merubah ilmu pengetahuannya, dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Saya khawatir, pengetahuan Juma tentang kekristenan, isi Alkitab, segala macamnya dari A sampai Z. Dan kenapa Bang Juma pintar? Saya meyakini membaca Alkitab dari kronologi sistematis sehingga nalar cara pikirnya bekerja. Disitulah yang menambah pengetahuan. Khawatirnya, saya khawatir. Suatu saat
Tuhan akan memakai Bang Juma. Seperti itu. Ya namanya karya Allah. Paulus. Dia kurang benci apa, Bang? Kurang benci apa sama Kristen? Membunuh Kristen segala macam. Sekarang ini saya sudah dipakai sama Tuhan. Iya, sama orang Kristen yang itu Tuhan Yesus maksud saya. Saya salut sama Bang Juma, pengetahuannya cerdas, pintar, benulisnya pintar. Saya tinggal menunggu kun fayakun aja dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkehendak Bang Juma jadi orang Kristen, kan gitu. Saya jadi kayak ajaran selama ini yang keluar dari mulut Bang Juma memberikan pengetahuan kepada saudara-saudaraku yang non-Muslim. Jarang loh Bang, kami orang Kristen ini tidak gampang memberitakan Injil kepada saudara kami yang Muslim. Tidak gampang. Tetapi melalui suara Bang Juma, sedikit tidaknya, melalui kemajuan teknologi ini, saudara kami yang Muslim minimal sudah mendengar karya-karya Yesus Kristus atau nama Yesus Kristus. Tinggal nunggu waktunya aja. Gitu. Iya. Kemudian masalahnya begini, Opung. Ya kan? Ya namanya pekerjaan Tuhan, Bang, kan kita mana tahu. Iya. Masalahnya tahu Bang cuma Yesus dipakai, Bang. Ya kalau Tuhan pakai apa mau bilang apa coba? Kan itu masalahnya. Yesus sudah diislamkan oleh Bang Juma, masalahnya sudah disahadatkan. Ya terserah, itu urusan sama puasa Bang Aristo. Nah, ketika nanti Tuhan Yesus Roh Kudus itu datang menyentuh, menyenggol, menunjukkan jati diri kepada Bang Juma, disitulah Bang Juma tidak ada alasan untuk menolak. Saya yakin itu. Karena pengetahuannya Bang Juma ini yang dipakai masalahnya. Sama seperti Daud. Daud mengenal Goliat itu bukan karena dia kecil Bang, nyalinya itu loh. Mengalahkan singa, nyalinya yang dipakai Bang, karismatiknya yang dipakai itu loh. Seperti itulah kira-kira. Warna piro. Menyambung kepada ajaran kitab Paulus tadi, saya nunggu naik ini Bang. Kalau saya nggak, aku bertanya kepada Juma ya, Bang Juma. Iya. Di dalam kitab Yahudi, kitab Taurat itu dibilanglah ada 10 kitab Taurat dari Tuhan, nanti ada turunannya sampai An-Nas 13. Yang 10 ini sudah satu jiwa lah di dalam An-Nas 13 inilah. Disitulah kalau keyakinan nih Kristen, disitulah pengetahuan hukum ini manusia melanggarnya waktu itu jadi dianggap dosa kan gitu. Jadi saya ambil dari perkataan Bang Juma tadi bahwa hukum Taurat menuntun orang untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Tidak. Saya membalikan ungkapan itu bahwa hukum Taurat inilah yang membuat orang menjadi banyak pelanggaran. Oke, saya close sampai komen itu. Setahu saya, ini ada pertanyaan yang Bang Juma perlu jawab juga. Setahu saya tentang Al-Quran, walaupun saya tidak membaca Al-Quran, tapi aku membaca referensinya, bahwa Al-Quran mempunyai 30 juz, 144 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, 325.345 huruf. Yang jadi pertanyaannya, jika Bang Juma mengatakan tadi bahwa Bang Juma tidak percaya hukum Taurat yang banyak aturan hukum dari Allah itu, aku mau tanya Bang Juma, di Al-Quran ini kira-kira ada berapa dari ribuan ayat ini, ada berapa Bang hukum Allah di situ Bang yang tidak perlu dilanggar? Iya, baik. Jadi gini, saudara saya Pak Adrianus, Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan kepada kami umat Islam di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala memberikan perkara yang jelas bahwasanya Al-Quranul Karim itu adalah sebagai pembimbing manusia kepada seluruh aspek hukum. Jadi kalau kita mau berbicara hukum apa saja, semua hukum yang berkaitan dengan aspek yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi Al-Qur'an melampaui hukum-hukum yang kemudian termaktub di dalam kitab-kitab sebelumnya. Kenapa?
Kalau kitab sebelumnya, contoh kita ambil satu. Di dalam kaidah sholat. Orang Yahudi juga sholat. Para nabi juga sholat. Di dalam kitab Daniel diterangkan mereka sholat 3 waktu. Begitu juga di dalam kitab Matius bagaimana Yesus mempraktekkan sholat itu. Tetapi cakupan daripada hukum-hukum yang terkait dengan sholat itu tidak diuraikan lebih terinci sebagaimana terincinya kaidah-kaidah sholat di dalam Al-Quran. Sehingga Rasulullah pembawa Al-Quran mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sama seperti Yohanes 14:12. Apabila engkau percaya kepada aku, maka kamu juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku sholat, maka bukti kamu percaya kepada aku, kamu juga harus sholat. Sholat ini adalah satu kaidah doa yang diikuti oleh prosesi jasad, tubuh, badan, gerakan tubuh. Itu dipraktekkan oleh Yesus. Nah, kemudian saking banyaknya aturan kemudian sehingga Allah menyatakan kepada orang-orang Yahudi Bani Israel bahwasanya mereka kemudian wajib hukumnya menuju kepada keselamatan, yang mana keselamatan itu hanya ada kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Ajaran Allah, sedikit ya Bang ya, saya terangkan sedikit. Ajaran Allah kepada umat Islam itu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan gini, bahwasanya saya Tuhan memberikan nikmat kepada Bani Israel. Walaqad ahzallahu mitsaka Bani Israel wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Saya Tuhan pencipta langit dan bumi mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Aku Tuhan mengangkat 12 daripada suku di antara mereka. Saya mengambil perjanjian kepada 12 suku. Dan saya mengangkat derajat mereka disebabkan karena inni ma'akum. Saya bersama dengan mereka. Immanuel. Saya bersama dengan Bani Israel. Tetapi kemudian ketika ada kaidah yang datang kepada mereka. Wa qalallahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Saya perintahkan mereka untuk sholat. Tapi mereka kemudian mengingkari perjanjian itu. Fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Maka ketika mereka melanggar perjanjian itu, kami laknat mereka. Kami biarkan hati mereka keras membatu. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam berkata, Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi innani liqaumihi wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi innani rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah. Sorry, Masya Allah, astaghfirullahaladzim. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi inni rasulullahi inni. Masya Allah, saya lupa ayatnya ya. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, Al-Quranul Karim menerangkan sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani. Mengapa engkau menyakiti aku, kata Nabi Musa. Wa qad ta'lamuna, padahal kalian tahu, anni, sesungguhnya aku ini Rasulullah, utusan Allah ilaikum kepada kalian. Kenapa kau menyakiti aku? Ini Nabi Musa mengatakan itu. Kenapa Nabi Musa mengatakan disakiti? Coba kita lihat bagaimana pernyataan-pernyataan Nabi Musa di dalam kitab Ulangan. Sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kamu. Kamu telah melakukan pembangkanganmu. Kamu memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Itu bisa kita lihat dalam kitab Ulangan, juga ada di dalam Yesaya 1. Dari satu perikop kita bisa baca di situ. Wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka mereka ketika ingkar, berpaling kepada Musa, berpaling dari ajaran yang datang kepada Nabi Musa, maka Allah katakan apa? Allah palingkan hati mereka. Allah kemudian tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Wallahu la yahdil qaumaz fasiqin. Nah, kemudian ketika berkaitan dengan pertanyaan saudara, apakah Allah membiarkan orang-orang Yahudi kaumnya Nabi Musa kemudian ini selama-lamanya dipalingkan hatinya? Tidak. Allah mengatakan,
Yahdi bihillah wahai Bani Israel. Telah datang kepadamu ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab Yahudi Nasrani, termasuk Pak Andrianus, telah datang kepada kalian nabi kami, rasul kami, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kalian tentang isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu Al-Quranul Karim, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subula salam. Wahai Bani Israel, wahai ahli Taurat, wahai orang Yahudi Nasrani, wahai saudaraku Andrianus, dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada kalian.